Halo, selamat datang Camaba 2021 Universitas Sriwijaya. Kembali lagi bersama podcast Seutas Serba-serbi UKM, UKK dan Komunitas. Oke, hari ini kita kedatangan lagi salah satu UKM di lingkup Universitas Sriwijaya. UKM ini kental banget sama yang namanya seni, suka ngelukis, suka nyanyi, terus juga suka modern dance, tari dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan seni nih, ini masternya nih gitu. Oke, mungkin langsung aja nih kita udah bareng Kak Andika selaku Ketua Umum dari UKM Harmoni tahun 2021 dan 2022. Selamat datang Kak Andika. Ya, Iya, ya. selamat datang. Oke. Oke, wah ini Kak Andika ini lumayan cool-cool gitu ya. Cocok nih buat camaba-camaba nih, boleh nih. Oke. Oke, Oke. mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak, perkenalan resminya gitu. Oke. Langsung ke sini Kak. Oke, nama saya Andika Prasetya. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2018. Dan sekarang saya diamanahkan menjadi Ketua Umum UKM Harmoni tahun ajaran 2021-2022. Oke. Iya. Udah perkenalan singkat nih sama Kak Andika, mungkin langsung aja nih kita mau lebih tahu dan lebih dekat nih Kak sama UKM Harmoni melalui Kakak nih sebagai ketua umumnya. Oke, lanjut nih. Aku dan teman-teman Camaba ini juga sebenarnya pengen tahu nih Kak terkait sejarah singkat aja sih dari UKM Harmoni itu gimana sih Kak? Boleh nih jadi ceritain. Jadi kalau untuk sejarah singkat sih memang agak lucu ya, dari apa, bukan lucu sih, asik gitu, dari terbentuknya UKM Harmoni. UKM Harmoni ini terbentuk oleh dua komunitas, Oke. yaitu dari Company dan Kotaru. Company itu ialah kumpulan anak-anak musik, komunitas anak musik di Unsri, dan juga Kotaru itu yang tarinya. Oke. Nah, jadi komunitas tari. Nah, jadi mereka tuh nongkrong cuman komunitas nongkrong aja gitu, sampai suatu suatu kegiatan atau suatu acara gitu kan, mereka sama. Jadi mereka ada yang ngusulin, terbentuklah UKM Harmoni gitu, organisasi UKM Harmoni. Itu terbentuknya itu tanggal 14 November 2013. Oh, berarti masih itu langsung UKM tuh Kak? Langsung sebagai unit kegiatan mahasiswa atau masih bertahap gitu? Ya bertahap-bertahap lah. Oh ya, bertahap-tahap ya. Enggak langsung. Tapi pokoknya resminya sebagai UKM itu adalah di tahun 2013. 13. Oke. Menarik nih, dari yang awalnya nongki kongko langsung menginisiasikan untuk membentuk sebuah UKM yang mewadahi minat-minat mahasiswa untuk di bidang seni gitu. Oke, sebelum lebih lanjut nih, aku pengen tahu juga nih Kak, ada seni apa aja sih di UKM Harmoni ini kalau boleh tahu? Nah, sekarang di UKM Harmoni itu ada 4. Ya, ada 4 fokus ya Kak. Ya, yang pertama itu ada musik, Musik, yang kedua ada vokal, vokal, yang ketiga ada lukis, dan yang keempat ada tari. Tari itu ada cabangnya juga, ada kan? cabang lagi. Dari tari tradisional dan tari modern, tapi itu kan satu subdivisi tari. Jadi 5 lah kalau untuk fokus jurusan lah. Oh, 5 ya. Jadi kayak lumayan banyak dan lumayan mengakomodir sih sebenarnya kalau menurut aku. Iya. Oke, karena kita udah bahas sejarah singkat terkait UKM Harmoni, lanjut nih kita juga pengen tahu nih Kak Andika, siapa sih Kak yang membantu Kakak di belakang gitu, kayak struktur organisasinya gitu lah dari UKM Harmoni yang nemenin Kakak gitu membentuk para member-member dari UKM Harmoni. Boleh diceritain nih Kak, siapa aja? Jadi kan kemarin itu kami pemilihan terus Januari. Di situ cuma dipilih Dewan Pengawas Organisasi dan juga sama ketum dan wakil ketumnya aja, ketua umum dan wakil ketua umum. Nah, sekarang kemarin setelah dipilih itu saya sebagai ketum Harmoni Andika Prasetya, dan juga wakil saya itu Bella Kansa Oktarini. Ada juga sekretaris umum. Sekarang yang bagian sekretaris, bendahara dan BPH lain itu kami pilih dari ketum dan wakil ketum. Kami pilih, dapatlah sekretaris itu Rania, wakilnya Jenny, bendahara umum itu Yunipera, wakilnya Nurul. Ada bagian PPSDM itu Amita sama Alma,
humas itu Rian sama Pia. Medkominfo ada 3. Jadi bagian ketuanya itu Lutfi, bagian visualnya itu Anastasia, dan bagian ngedit dan desain itu ada Japa Prazohinde. Lagi ada, nah jadi kan udah tuh kalau dari bagian yang di atas bagian humas segala macam itu. Nah di bawah di bagian perkadimnya itu kepala divisi musik itu ada Septi Wulan. Nah kalau vokal itu Mevi, kalau lukis itu Grace, dan kalau di tari itu ada ketua subdivisinya Indah. Kalau koor tradisionalnya itu Elisa, koor modern dance itu Lespi. Oke, jadi dia per cabang seni itu ada juga ketua-ketuanya Iya, gitu ya. biar mengkoordinir anak-anaknya. Iya benar-benar biar mengkoordinir. Oke, teman-teman kita udah tahu nih terkait struktur organisasi dari UKM Harmoni. Eh, dan juga kalau menurut aku nih yang pengen banget diketahuin sama Camaba itu adalah kegiatan nih Kak. Kegiatan dari UKM Harmoni itu apa aja. Lebih spesifiknya itu adalah kegiatan dari ketika kita sebelum pandemi nih Kak. Kita UKM Harmoni udah ngapain aja. Terus ketika pasca pandemi itu ngapain aja nih. Karena teman-teman ini pasti kalau mau ikut organisasi atau UKM tuh pengen yang rame gitu kegiatannya gitu Kak. Kalau boleh cerita-cerita dikit nih Kak. Jadi kalau sebelum pandemi itu Harmoni itu udah ngalahin beberapa UKM sih, harusnya maksudnya tuh bukan ngalahin buruk, ngalahin sibuknya gitu kan. Sibuknya ya Kak. Ya karena kami itu, contoh kami kemarin kan generasi kelima itu kan 2018. Jadi kan itu sebelum corona kan, sebelum pandemi yang kita hadapi sekarang. Itu 1 minggu itu latihan full. Ada kegiatan cuma 1 hari gitu nampilnya, tapi latihannya berbulan-bulan gitu, sampai kami itu pernah nginep di Secret, nginep di SC berapa hari itu, nginep terus kan. Kalau oke lah cuman eventnya atau acaranya itu kan cuma 1 hari gitu, tapi latihannya itu kan harus dipersiapkan matang-matang. Jadi latihan persiapan gitu. Dan juga di lain itu ya ini kan UKM nggak formal banget ya, UKM yang asik gitu. Jadi kami ke Secret ngejam bareng, main games, nonton bareng, suka nginep bareng kan di Secret tersebut, ngisi-ngisi waktu untuk kekeluargaan lah gitu. Oke, berarti kekeluargaannya juga dapat gitu ya kalau Iya. sebelum corona nih. Kalau udah pandemi nih gimana Kak? Nah pandemi kan gimana ya, ya terlepas ini pandemi sangat menghambat kami, tapi kan kita ada caranya masing-masing gitu, dengan selalu menaati prokes. Dan juga kadang ada juga masih main ke Secret, tapi nggak seramai dulu, nggak sebanyak dulu. Dan juga itu sangat clean lah. Kemarin kan ada yang mau tuh dari Lampung mau main ke, ya anak-anak sama kakak-kakak alumni dari Lampung mau main ke Secret gitu kan. Udah lama nggak ke Secret, ya dia swab dulu rapid antigen gitu kan. Sudah Secret juga pakai masker itu. Udah nggak nginep, tapi nggak boleh nginep kan oleh Pak Iwan. Oke, berarti kalau yang bisa aku simpulkan bahwa memang kegiatan UKM dari Harmoni ini yang pertama latihan ya, latihan Ya, sesuai latihan lah. pilihan member ya, mau apa tari, vokal, lukis, musik, terus habis latihan biasanya untuk mempererat tali kekeluargaan gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya antar sesama anggota. Oke, ini lumayan menarik ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka organisasi yang selain teman-teman bisa mengembangkan hard skill, teman-teman juga dapat temennya gitu loh di organisasi, dapat keluarga baru gitu. Oke, berbicara tentang kegiatan, tadi kita udah bicara tentang kegiatan, lanjut aku juga pengen tahu terkait program kerja unggulan dari UKM Harmoni. Kira-kira ada apa aja tuh Kak? Ya, karena sekarang pandemi gitu kan, susah untuk memilah-milah, untuk membuat sesuatu yang memang harus akbar bentuknya, yang memang besar gitu. Nah, jadi fokus kami tuh sekarang sebenarnya ke anak-anak generasi yang baru. Jadi kan bukan nganggap remeh atau gimana ya untuk anak-anak yang baru, untuk kita semua kan.
Ya karena kan kalau pandemi mereka susah latihan ke secret. Hmm. Kalau latihan virtual kan ya ada beberapa anak yang memang belum ada alat musiknya di Iya. rumah gimana. Cara latihannya juga susah di rumah gitu kan. Mau ke secret juga mungkin terhalang jarak gitu jauh. Hmm. Jadi kami lebih fokus lagi membenahi internal kami atau benahi diri kami juga. Tapi bukan berarti kami nggak ada gitu kan. Untuk proker kami ada 2. Salah di situ ada lomba besar yang akan dibuat oleh UKM Harmoni untuk umum Oh, juga umum ya, ya. untuk umum se Indonesia lah, event nasional lah. Usaha Ya. nasional. Kalau kalau bisa juga kami tuh sama kayak yang lain, sama yang kayak tahun-tahun kemarin itu dari unip-unip tuh harus universitas lain tuh Kirim ya. ya kirim. Jadi kan lomba. se-nasional lah gitu Mm-mm. skalanya. Dan juga kami ingin buat pengabdian desa dari UKM Harmoni dan merangkul komunitas seni yang ada di Unsri. Ya, targetnya minimal lah selesai kami dari pengabdian desa lah. Mereka yang ada di desa, kawan-kawan yang ada di desa itu sudah ada sanggar seni itu sendiri. Oh, sanggar seni ya Kak yang Iya. mau dibangun. Wah, Ya, sanggar ini seni di benar-benar desa-desa. aktivis seni nih kalau bisa dikatakan nih ya, sampai mau ke desa-desa untuk biar teman-teman atau anak-anak yang di desa atau karang taruna yang ada di desa tuh bisa menyalurkan apa ya, ketertarikan mereka di bidang seni gitu. Nah. Oke, ada lagi nggak Kak? Atau udah cukup nih kalau kegiatan proker unggulan? Cukup. Oh cukup ya, oke baik. Oke, biasanya nih Kak, kalau yang membuat teman-teman Camaba tertarik untuk gabung itu adalah prestasi. Oke, eh, sebenarnya aku juga ingin menyambung informasi aja sih Kak. Kalau boleh Kakak, ini Kak, boleh spill gitu nggak? Apa aja sih yang udah dicapai sama UKM Harmoni selama berdiri gitu? Banyak banget ya. Oh banyak banget ya. Yang paling terbaru Anjay. aja deh. Yang paling terbaru ya. Ha-ha. Jadi kalau event yang memang kayak Peksiminas itu terakhir kami menang juara umum, juara 1 gitu pas di Yogyakarta itu 2018. Oh, Nah, untuk 2020 kami belum bisa menang gitu. Ya, itulah lomba kan. Ada yang menang ada Iya, kalah. ada Dan yang juga menang, ada kalah, benar. sembari itu dari 2018 itu juga ada menang juga gitu. Dari variasi di Makassar adalah menang juga kan. Nah, 2019 2020 itu kami kan 2019 itu biasanya ada variasi itu tiap tahun. Tapi variasi lagi enggak karena corona gitu. 2020 itu. Jadi kami ikut lomba-lomba yang virtual, yang berbasis juga nasional gitu kan. Contoh aja misalnya kayak dari BEM UI gitu. Dia buat lomba tari gitu kami ikuti. Alhamdulillah kami juga pernah menang di ajang nasional lukis kemarin. Nah, saat ini juga anak lukis lagi ikut lomba di Museum Sriwijaya. Waduh, doain dulu ya teman-teman, semoga dapat piala lagi nih untuk bisa menambah prestasi dari Dan sebelum-sebelumnya juga sih banyak. Kami kan masuk 2018, saya masuk 2018. Jadi kan saya lihat juga saya masuk udah banyak piala gitu. Kemarin-kemarin udah banyak banget piala. Karena sekarang lagi pandemi, lomba-lomba juga berkurang kan. Semuanya berkurang, menghalang ya sedikit menghambat lah. Tapi kami selalu kejar di mana lomba gitu biar jam terbang kami. Yang penting sih ingat kata pembina kami, yang terpenting bukan masalah kalian menang atau enggak. Itu kalian harus coba, harus mental kalian dibuat dulu untuk mau. Jangan ya enggak gitu. Harus mau dulu lah. Harus mau, harus latihan. Jadi ya Kak, harus apapun ulet. ikut ya. Iya, harus ulet, harus latihan kan. Karena kalau seni tuh ya harus diasah ya Kak, biar jadi expert ya. Kalau menang mah bonus gitu. Iya, kalau menang mah bonus, bener sih. Ini teman-teman kita dapat pencerahan baru nih, kalau memang untuk prestasi udah banyak gitu kan, gak usah diraguin lagi deh, karena emang kayak expertnya gitu loh di Unsi ya, bisa dibilang gitu, karena udah membawahi terkait 5 seni yang biasa dilakukan oleh masyarakat gitu. Oke, karena kita udah berbicara tentang prestasi, kadang kita juga pengen tahu nih Kak, apa sih Kak yang buat beda gitu loh, fakta menarik, apa sih yang buat beda UKM Harmoni sama UKM-UKM yang lain gitu. Buat beda? Fakta menariknya gitu. Yang buat beda sih yang paling
Yang paling menarik sih sekret kita lebih rame, sekret kita lebih berisik karena suka ngejam segala macam kan. Orang pernah rapat tuh di ujung kami main band gitu kan. Lagi kurang ajarnya gitu. Tapi mah udah izin dulu kan, dibolehin memang. Ya udah. Dan juga mau ikut UKM Harmoni itu nggak sulit. Kami memang ada open recruitment untuk memang masuk jalur UKM Harmoni gitu. Tapi kalaupun memang udah ngebet gitu kan, datang aja ke Sekre Harmoni dengan niat dan mau kontribusi, bukan hanya di bidang seninya aja kan. Terlepas kami memang UKM seni, pasti ada organisasinya lah. Mungkin seninya itu 99, kalau organisasinya 98,9 gitu. Nah, jadi kan ada kan? Ya, boleh. Ada. Bener Kak. Nah, jadi kan kalaupun mau ikut UKM Harmoni, datang aja gitu, bilang di kontak personnya UKM Harmoni kan. Kalau sekarang kan susah tuh kalau ke Sekre kan, nggak boleh sama Pak Iwan gitu kan. Karena kan nggak boleh, lebih ke dibatasin gitu. Dibatasin ya. Karena corona. Jadi kan bilang aja, kali aja kami lagi di Sekre segala macam, kita ngejam bareng gitu. Itu kalau nggak salah sebutannya anggota luar biasa gitu. Anggota luar biasa. Dia ada suara saran, ada hak saran segala macam, tapi nggak ada hak suara. Tapi ikut dalam kekeluargaan UKM Harmoni. Tergabung juga sebagai anggota ya. tetap ya Kak. Oke, berarti fakta menariknya itu adalah setiap hari latihan gitu untuk mengasah skill seni dari setiap member. Gitu. Sama pengetahuan juga kan. Jadi UKM yang berisik ya Kak, karena latihan-latihan asik. tadi kan. Tapi berisik ya biasanya asik sih Kak kalau berisik-berisik ya. Iyalah. Pernah tuh latihan sampai jam 1 malam kan. Masih ngeband tuh Kak. Iya, karena ngejar target juga kan, ngejar apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau selama berisik asik ya nggak masalah sih Kak. Iyalah. Enjoy kan. Iya. Oke. Sebenarnya nih aku udah dapet nih Kak banyak sekali benefit gitu ya. Kenapa para teman-teman Camaba nih harus gabung ke UKM Harmoni. Tapi aku pengen dapet nih dari kakak nih yang udah dari 2018 terus sekarang udah jadi ketua umum ya dari UKM Harmoni. Apa sih Kak yang buat kakak bertahan, dan menurut kakak benefit apa gitu yang bisa didapatkan oleh para Camaba dalam bergabung di UKM Harmoni itu? Kalaupun benefit dari kami, saya nggak mau terlalu menjanjikan apa yang kami kasih ke kalian. Yang penting sih kaliannya yang pertama. Tapi yang saya dapat gini kan, di UKM Harmoni sudah saya bilang tadi, bukan hanya seni. Tapi di sini ada juga manajemennya, ada juga cara struktur pengorganisasiannya gitu. Jadi disiplin semuanya ada semua di sini. Nah, jadi nggak kalian seni aja gitu, ada juga kalian manajemen diri kalian sendiri. Dan juga yang paling enak di Harmoni ini membebaskan kita untuk berkarya, untuk berekspresi. Mau apa? Ya selagi di jalannya benar ya. Iya benar. Ya silahkan, nggak ada batasannya, terserah kalian mau berekspresi apa. Yang penting itu nyaman di kita semua dan nyaman di kalian yang memang mungkin aja belum didapat dari tempat lain. UKM Harmoni ada gitu. Oke, jadi di benefit yang bisa kalian dapat kalau kalian join UKM Harmoni itu, karena kan ini udah dijelasin sama kakak-kakaknya bahwa memang kita bakalan dapat skill baru lagi terkait bidang seni, terus juga kita bakal dapat ilmu keorganisasian, karena fokus dari Harmoni ini bukan cuma seni teman-teman, tapi juga fokus ke organisasi ya, memanajemen diri, terus juga selain itu bonusnya itu adalah ketika kalian ikut lomba yang ngebawa Harmoni itu bisa menang guys, jadi bisa nambah nih kurikulum vitae-nya gitu. Saya ikut event nasional gitu kan, yang memang nggak bisa dari yang lain, dari kita ada event nasional. Dan juga yang lebih penting sih relasi channel kita kan ke depan gimana gitu. Sama PGP sini ada tuh dari kita, kakak-kakak kita kan kalau sudah dari UKM Harmoni, sudah lepas dari jadi alumni dari Unsri, dia tetap keep in touch ya di seninya kan di Jakarta gitu, bisa ketemu dari artis gitu baru sekarang kan. Kayak contoh kakak pernah nih pengalaman pribadi atau gimana? Pernah. Gimana tuh Kak? Coba cerita dulu deh Kak. Ya biasa aja. Biasa. Ya tapi
yang selama kita lihat dari visual ya, kalau dari dekat ya memang vibes-nya beda lah nonton kan, yang memang mau melihat dia gimana sih alat musiknya, soundnya gitu kan, gimana audionya, oh enak banget gitu pas nonton konser gitu gitu gitu. Gitu. Pelajari hal-hal itu ya Kak. Jadi kalau kayak saya dulu nih, saya nggak menghakimi orang lain. Kalau saya dulu masih awam nyanyian kan, masih awam banget tuh. Kalau lihat konser tuh cuman udah nyanyi, tapi kalau kita udah masuk di UKM Harmoni, alhamdulillah kita dapat pelajaran kalau nonton konser itu ya ada fokusnya lagi gitu, dilihat, dirasakan, nggak seawam dulu kan. Jadi audionya gini, musiknya gini, caranya gini gitu, cara nyanyinya dapat gitu, kepekaan baru ya Kak. Iya. Dapat kepekaan baru, dapat ilmu baru, dapat hard skill yang baru, dapat pengalaman nasional baru gitu. Paket lengkap nih kayaknya UKM Harmoni ya Kak. Kayaknya. Iyalah. Iya dong, paket lengkap dong. Oke nih, karena kita udah berbincang banyak banget nih Kak terkait UKM Harmoni, bisa juga aku simpulkan bahwa memang UKM ini bergerak di bidang seni, emang kental banget seninya, prestasinya udah banyak, baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal ya Kak. Iya. Terus juga program unggulan yang menarik itu adalah bagian pengabdian desanya. Teman-teman bisa jadi salah satu inisiator untuk membangun sanggar tari di desa tersebut. Itu benar-benar bisa jadi pilihan buat teman-teman untuk bergabung di UKM Harmoni. Selain itu juga punya banyak fakta menarik, kekeluargaan dan juga sistem organisasi yang bisa kalian pelajarin di UKM Harmoni. Jadi bukan cuma dapat hard skill terkait seni doang, tapi kalian juga bisa dapat terkait dengan gimana berorganisasi yang baik, terus juga bisa belajar untuk memanajemen diri kalian gitu. Benefitnya udah banyak, yang pasti di bidang seni juga yang tadi yang udah aku sebutin dan juga oleh Kak Andika sebutin gitu. Oke, sebelum ditutup nih Kak, boleh deh Kak closing statement dulu gitu ke para camaba. Ngajak nih. Iya, ngajak. Ayo ikutan gitu. Baiklah, selesai dari PKMB Universitas Sriwijaya 2021 ya. Ya, 2021. Itu Agustus. Dari situ kami langsung mengadakan open recruitment. Nah, di sana sih kami mencari anak-anak yang mau berseni, mau ikutan kemana-kemana gitu, mau belajar gitu di situ. Kami sangat mengharapkan kalian ikut kalau mau. Dan juga sih harus mau dong. Harus mau lah. Ya sih, di sini fokus kami sekali lagi menghidupkan gairah seni yang sekarang lagi redup-redup banget nih oleh pandemi. Jadi di sini kita bangun lagi, kita hidupkan lagi. Semoga bisa asal kita kerjasama sih. Oke, ayo gitu. Ikut UKM Harmoni. Wah, ayo nih teman-teman ikutan nih. Kak Andika udah ngajak, udah kasih udah ngajak, udah kasih statement yang bagus banget, karena kata Kak Andika nih selama kita berusaha pasti bisa mengarungi lautan ya, dari Harmoni. Itu sih. Mungkin karena udah dapet closing statement dari Kak Andika selaku ketua dari UKM Harmoni, sebenarnya aku ucapkan terima kasih Kak karena udah mau berbincang dengan aku untuk membahas tentang organisasi kakak atau UKM kakak. Semoga bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan ya Kak, dan semoga nih dapat banyak member-member baru ya untuk Harmoni. Amin. Oke, gitu aja sih pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman Camaba 2021, dan jangan lupa untuk nantikan sesi selanjutnya dari podcast Seutas, Serba-serbi UKM, UKK, dan Komunitas. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah semuanya.